Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang materi yaitu perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu perubahan wujud yang bisa kembali lagi ke bentuk asalnya. Jadi bisa kembali ke bentuk asalnya. Sedangkan perubahan wujud yang kedua itu perubahan wujud yang tidak bisa kembali ke bentuk asalnya. Jadi tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali ke bentuk asalnya. Nah, contoh perubahan wujud yang bisa kembali ke bentuk asalnya. Nah, misalnya kakak kasih contoh es batu. Kalau kita taruh di tempat panas, dia akan mencair, berubah menjadi air. Kemudian air itu kita masuk lagi ke freezer. Nah, itu akan berubah lagi menjadi es batu. Jadi perubahan bisa kembali seperti itu. Jadi dia dari es kita letakkan ke tempat panas, berubah menjadi air, kemudian kita masukkan lagi ke freezer. Nah, dia akan berubah menjadi es batu lagi. Sedangkan perubahan yang kedua itu, contohnya misalnya kertas, kita bakar akan menjadi abu. Nah, itu tidak bisa kembali lagi ke bentuk kertas. Nah, namun hari ini kita akan belajar yang namanya perubahan wujud benda yang bisa kembali lagi. Jadi perubahan wujud benda yang bisa kembali. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut aja ke materi. Nah, perubahan wujud benda. Benda dapat berubah wujud menjadi wujud lain. Misalnya contoh es, batu. Nah, ini akan berubah menjadi air apabila dipanaskan. Nah, kemudian es batu ini juga setelah dia mencair menjadi air, kemudian airnya kita masukkan dalam freezer, didinginkan sampai membeku, dia berubah lagi menjadi bentuk es. Nah, itu dia. Nah, baiklah, perubahan wujud benda itu lebih kurang ada 5 perubahan. Jadi ini 1, 2, nah, kemudian ada 3 perubahan wujudnya, 4, ada 5 perubahan wujud. Nah, baiklah, kita mulai dulu yang pertama ini, yaitu perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Nah, sebelum kakak mulai ke perubahan wujud benda ini, kakak akan ulangi lagi. Ingat, benda itu ada 3 jenis. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama yaitu benda padat, kemudian benda cair, dan yang ketiga benda gas. Nah, hari ini kita akan belajar perubahan wujud yang 3 benda ini, padat, cair, gas. Nah, ini dia. Oke, kita masuk ke yang pertama tadi, perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Nah, perubahan wujud benda padat menjadi benda cair ini sebenarnya penyebabnya, faktornya adalah satu. Benda tersebut apabila terkena atau terpapar energi panas, nah dia akan mengalami pencairan. Namun apabila dia terkena dengan energi dingin, nah itu dia akan berubah menjadi padat lagi. Nah, itu dia. Oke,
Oke, kita masuk ke materi. Jadi perubahan benda padat menjadi benda cair nih, contohnya misalnya coklat. Kakak yakin kalian suka dengan coklat, selalu makan coklat. Nah, coklat padat ini jika dimasukin di dalam wajan yang panas atau dipanaskan dengan api kompor, nah ini coklat yang ada di dalam wajan ini lama kelamaan akan meleleh menjadi cairan coklat cair, dia berbentuk cair. Nah, jadi inilah contoh yang namanya perubahan benda padat menjadi cair tadi, coklat. Nah, perubahan inilah yang disebut dengan mencair. Ingat, jadi mencair ini perubahan dari benda padat menuju ke cair. Nah, disebut dengan mencair. Contoh lain lagi, misalnya mentega. Mentega itu keras, padat ya. Dimasukkan di dalam wajan yang telah dipanaskan dengan api kompor. Nah, ini lama kelamaan mentega ini akan mencair menjadi minyak mentega, betul-betul berbentuk minyak. Nah, itu dia. Contoh lain lagi apa? Nah, selain mentega misalnya es krim, kalian biarkan terpapar cahaya matahari, nah es krim itu akan mencair. Nah, itu perubahan yang pertama. Jadi perubahan yang pertama itu yaitu perubahan benda padat menjadi cair yang disebut dengan mencair. Oke, kita masuk yang kedua lagi. Yang kedua ini yaitu perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Nah, contoh misalnya air kita dinginkan atau kita masukkan dalam freezer, dalam kulkas itu freezer yang dingin sekali. Nah, kita biarkan dalam waktu 1 hari 1 malam. Nah, air yang mencair itu lama-lama membeku, dia akan menjadi es batu. Perubahan itulah yang disebut dengan sebutan membeku. Jadi perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut dengan membeku. Oke, contohnya tadi air dimasukkan di dalam freezer atau kulkas itu lama-lama dia membeku menjadi es. Kemudian contoh lainnya misalnya es krim. Nah, es krim itu sama juga. Jadi es krim itu dibuat terus berbentuk cairan, nanti dimasuk dalam freezer, lama-lama akan keras menjadi es krim. Nah, kemudian apalagi contoh lainnya? Contoh lain misalnya dalam proses pembuatan agar-agar. Nah, agar-agar itu kita masak, nanti kan dia panas mencair, kemudian kita biarin lama-lama dingin, dimasukkan dalam kulkas, lama-lama dia akan keras agar-agar itu. Nah, jadi itu dia contoh perubahan wujud benda cair menjadi benda padat atau sering disebut juga dengan membeku ini. Oke, kita lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga yaitu perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Nah, jadi benda cair menjadi benda gas. Contohnya mungkin kakak yakin orang tua kalian pernah memasak air. Nah, air dipanaskan, dibiarkan lama-lama. Air yang di dalam periuk itu misalnya ditaruh air dalam periuk ini segini. Nah, dipanaskan tuh lama-lama dia akan berkurang. Jadi ini berkurang. Nah, dia berkurang akan menjadi segini sedikit. Lama-lama dibiarkan lagi panas, lama-lama hilang. Nah, air yang dipanaskan itu yang tadinya banyak, lama-lama hilang, berkurang. Nah, itu terjadi yang namanya penguapan. Jadi uap air yang panas ini naik ke udara, berubah dia menjadi gas. Nah, peristiwa itulah yang disebut dengan menguap. Nah, jadi menguap itu adalah perubahan wujud cair menjadi gas
Nah, disebut juga dengan menguap. Contoh lain lagi, contohnya misalnya air laut. Air laut nih kita biarin, lama-lama airnya naik menguap jadi gas. Itu dia, yang tinggal garam biasanya. Nah, airnya itulah naik ke udara, berubah menjadi uap air. Peristiwa itulah yang dinamakan dengan menguap. Contoh lain, menguap itu misalnya orang tua kalian menjemur pakaian itu kan basah. Nah, kalian taruh atau kalian terpapar oleh cahaya matahari, terkena cahaya matahari, lama-lama baju yang basah ini akan berubah kering. Nah, airnya itu menguap naik ke atas, berubah menjadi yang namanya uap air. Itulah contoh peristiwa menguap itu. Oke, kita lanjut lagi sekarang yang keempat. Nah, ini perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Nah, jadi benda gas berubah menjadi cair. Nah, benda gas ini sebenarnya lebih kurang sama tadi uap air tadi, berubah dia menjadi cair. Nah, contohnya misalnya kita panaskan air, setelah air mendidih itu kita tuangkan air panas itu ke dalam cangkir. Nah, selanjutnya kita tutup cangkir tersebut. Nah, kita biarkan sekitar 5 menit atau 10 menit. Kita buka tutup cangkir. Nah, di dalam tutup cangkir itu akan ada air atau titik-titik air. Nah, menempel di atas tutup cangkir tersebut. Peristiwa seperti itulah yang disebut dengan mengembun. Jadi mengembun. Jadi air yang ada di tutup cangkir tersebutlah yang disebut dengan mengembun. Nah, jadi mengembun ini adalah perubahan dari gas ini, perubahan dari gas menjadi benda cair. Itu yang disebut dengan mengembun. Nah, contoh lain lagi, apa itu yang terjadinya mengembun itu? Contoh lain misalnya di pagi hari, di subuh-subuh hari itu, yang daun biasanya kering, tidak ada air. Nah, kalau di subuh hari itu kalian akan nampak di daun itu ada bintik-bintik air. Nah, itulah yang namanya air embun atau peristiwa mengembun itu tadi. Nah, kemudian peristiwa mengembun itu apalagi contohnya? Contohnya kalau minum air es. Nah, setelah kalian minum air es itu, yang biasanya di luar gelas itu kering, itu lama-lama akan nampak ada titik-titik air. Nah, titik air itulah adalah peristiwa mengembun. Jadi udara di sekeliling gelas yang di luar itu dia dingin, dia mengembun, berubah menjadi titik air. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian yang 5, perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Contoh misalnya orang tua kalian itu menaruh yang namanya kapur barus. Kapur barus itu yang putih-putih. Nah, kapur barus ini kalian biarkan di udara terbuka yang biasanya besar seperti ini. Sebulan lagi kalian lihat dia akan kecil malahan hilang. Nah, dia ini adalah benda padat, kapur barus ini. Hilang lama-lama dia berubah menjadi gas. Jadi benda padat itu dia berubah menjadi gas. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan menyoblin. Jadi menyoblin adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya tadi seperti kapur barus itu tadi. Nah, agar kalian lebih jelas lagi perubahan tersebut, di sini kakak lihat ada diagram perubahan benda
bisa kembali lagi. Ini yang pertama, air. Air ini apabila kita masukkan di dalam freezer itu kan terjadi peristiwa pendinginan. Jadi peristiwa pendinginan, jadi dia didinginkan. Nah, air ini dari benda cair, setelah didinginkan dia akan berubah menjadi es batu, jadi benda padat. Jadi air didinginkan menjadi es batu, jadi benda cair berubah menjadi padat. Nah, kemudian es batu ini, benda padat ini kita panaskan lagi, terpapar oleh cahaya matahari atau terkena cahaya matahari es ini. Nah, jadi es batu itu setelah dipanaskan berubah menjadi air lagi. Nah, jadi seperti itu, dia bolak-balik, bisa perubahannya itu bisa kembali lagi bentuk asalnya air, bisa jadi es batu, bisa jadi air. Nah, oke, kemudian selanjutnya air. Nah, air ini kita panaskan dengan api kompor dalam cerek, lama kelamaan dia akan hilang, menguap. Nah, setelah dipanaskan ini dia menguap menjadi uap air. Jadi zat cair, dia cair berubah menjadi gas. Nah, ini namanya menguap tadi. Nah, kemudian uap air ini yang ada di langit awan ini apabila dia dingin, nah misalnya di subuh hari dingin itu kena cuaca dingin, uap air ini, nah dia berubah akan menjadi air kembali yang berbentuk embun. Nah, peristiwa ini disebut dengan pengembunan. Jadi benda gas berubah menjadi cair, jadi gas menjadi cair. Nah, seterusnya seperti itu, jadi dia bisa kembali. Oke, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share.